Ini tuh bukan penyakit, ini tuh emang psikologis dan ini tuh bukan sesuatu yang kayak bisa menular. Sebagai orang tua ya gimana lah, pasti nangis-nangis, tapi ya mau gimana, dia dari kecil emang begitu gitu. Sebenarnya kita nggak ada kepikiran banget buat podcast, karena sebenarnya Yupsis Diary pun kita juga nggak tahu bakal ya lumayan naik lah buat saat ini. Jadinya abis itu kita sebenarnya Yumi pertama kali tuh emang buat apa sih dia kamu? Podcast Spotify. Terus udah gitu ngapain sih Spotify, kayaknya belum terlalu gimana kita buat podcast beneran tapi yang di YouTube kita juga gitu loh, tapi beda segmen aja gitu loh. Jadi kita berdua tuh maunya konsepnya itu 40% itu mengenai LGBT. Tapi misalnya LGBTQ itu kan lumayan banyak kayak orang-orang yang ada dari berbagai grup lah. Nah, kita pengen ngangkat LGBTQ yang actually punya prestasi dan nggak cuma ngejual LGBTQ-nya doang. Karena sejauh ini orang ketika dibilangin gue salah satu nih dari LGBTQ terserah yang mana, itu pasti bawaannya langsung negatif. Jadi kita pengen coba buat buka kayak menunjukkan sisi positifnya dari LGBTQ yang kayak tetap gue kerja, gue punya prestasi, gue punya ini itu. Nah, tapi jadi 60%-nya kayak misalkan podcast biasa lah, kayak misalkan Fuji lagi naik, kita mau undang, kayak gitu-gitu sih. Tapi nggak terlalu banyak LGBT, tapi LGBT-nya itu nanti kita bakal mengedukasi, bukannya yang buat orang untuk menarik orang gitu, bukan. Nggak cuman kayak gini loh LGBT, nggak segininya loh, nggak kayak yang negatif banget loh gitu. Sisi positifnya Kita ambil. Iya, karena kita udah ada beberapa konten ini, beberapa konten dan beberapa tamu yang LGBTQ, transgender, tapi yang emang sukses lah gitu loh. At least mungkin bukan harus, menurut kita sukses itu nggak cuman by tajir melintir atau something kayak gitu ya. Kayak ada orang tuh yang mereka bisa mengedukasi dengan cara berpikirnya, ada orang yang bisa mengedukasi dengan cara mereka termotivasi, something kayak gitu-gitu. Jadi lebih basically di mana sisi positif tiap masing-masing LGBTQ, bukan cuman dari prospek tajir kah, kerjanya terkenal kah, atau apa, enggak. Jadi basically yang penting orangnya itu positif, dia membawa dirinya juga positif. Itu menurut kita story yang harus kita angkat, karena nggak semua LGBTQ yang positif masuk ke entertainment kan. Nah, kita pengen platform kita sharing aja lebih banyak tentang orang-orang yang berprestasi, baik itu LGBTQ mau itu straight ya. Cuman at least sekarang LGBTQ juga punya platform. Dari kecil itu kita emang nggak punya education yang enough buat itu. Sama kayak dulu pada zamannya, dulu tuh kan nggak ada sex education di sekolah-sekolah. Sekarang sex education itu bisa masuk ke sekolah-sekolah. Jadi orang-orang juga secara nggak langsung, oh sex ed itu adalah ajaran kayak dimana apa gunanya kondom, ada ini itu. Bahkan ketika orang tuh belum tahu itu apa. Tapi soal LGBTQ, menurut gue sampai sekarang di sekolah-sekolah pun itu tuh belum diajarin. Kayak ada loh orang tuh ini tuh bukan penyakit, ini tuh emang psikologis dan ini tuh bukan sesuatu yang kayak bisa menular. Karena kita tuh sering banget terima yang kayak namanya get well soon, dan jujur kalau misalnya orang ngomong get well soon tuh itu agak lumayan ngakak gitu. Karena kayak banyak kok sebenarnya kalau di researchin dan emang dibacain itu bukan sebuah penyakit. Iya, dan contohnya adalah sepupu aku. Itu sepupu aku dari kecil, dari TK lah, dia tuh udah
seperti wanita gitu loh. Ya, dia mau gimana? Nggak ngerti apa-apa loh, anak kecil belum tahu apa-apa gitu. Ya itulah contohnya keluarga aku yang emang nggak bisa dirubah. Ini anak dari kecil gitu. Terus kita mau ngerubah, ya sebagai orang tua ya gimana lah, pasti nangis-nangis. Tapi ya mau gimana, dia dari kecil emang begitu. Aku sih kaget ya, karena aku pertama kali mampus nih gue udah pasti dihujat karena ya jujur Indonesia ya kita nggak ada yang tahu loh. Terus tiba-tiba kayak satu video, 2 video, 3 video, oh my god, kayak oh my god, akhirnya ada yang come out juga, akhirnya kayak gitu loh. Apa namanya, sukses selalu ya, kayak apa segala macam, kayak akhirnya banyak yang buat fanbase segala macam. Oh, duh, kayak kaget banget. Terus sampai banyak yang ngirimin kita apa kan, kita kan belum jadi artis ya, maaf ya. Jadi kita sangat-sangat kaget dengan orang-orang yang hampir tiap hari ngirimin makanan, ngirimin barang, apa segala macam. Tuh kaget sih. 85% itu positif. Meskipun kadang-kadang orang masih banyak yang pakai fake account ya, gara-gara ya itulah mereka takut sama orang Indonesia kan, mulutnya kadang-kadang jahat banget ya, makanya mendingan pakai fake account gitu. Tapi ya selama ini kalau bisa kalian lihat di komen-komen YouTube kita itu sampai sekarang pun masih banyak yang dukung, support, dan banyak banget pun yang sampai ketemuan sama kita tuh malahan yang apa ya, yang straight, yang lurus gitu, yang straight gitu loh. Dan rata-rata yang nyamperin itu bukan cuma straight, malah udah berkeluarga, jadi sampai sama anak-anaknya, ada yang sama mamahnya dan anak-anaknya, jadi kayak cucu, anak, sama nenek gitu. Suaminya iya, sama suaminya juga, dan suaminya juga suportif, kayak iya kita nonton bareng-bareng loh. Itu it happens lumayan sering sebenarnya. Kita juga bingung, jarang banget yang nyamperin, soalnya benar-benar LGBT banget gitu. Ada, tapi lebih jarang. Iya, ada, tapi banyakan kagetnya kita adalah orang straight yang ternyata oh banyak loh orang yang open minded loh sekarang, tapi cuma mereka takut aja gitu loh.